Halo adik-adik semua, untuk materi kita kali ini kita akan mempelajari tentang prosedur aktifkan dan mematikan komputer. Oke, kita lanjut saja. Nah, perlu kita ketahui bersama, untuk logo dalam mengaktifkan komputer atau menghidupkan komputer, itu kalian harus mengetahui bahwa setiap komputer atau setiap teknologi itu pasti logonya akan seperti ini. Nah, jadi bila kalian menemukan logo pada komputer, pada CPU, dan lain sebagainya, berarti tombol tersebut adalah digunakan untuk menghidupkan teknologi tersebut. Tidak hanya komputer, tapi juga terdapat pada teknologi yang lainnya, seperti monitor, CPU, mungkin ada yang punya televisi, LED, LCD, itu pasti di dalamnya terdapat logo tersebut. Nah, biasanya logo tersebut ada pada samping bawahnya atau di atasnya, mungkin terdapat di bagian-bagian tertentu sesuai dengan merek komputer tersebut. Oke, kita lanjut. Cara mengaktifkan komputer ada dua cara, yakni dengan cara cool booting, yang kedua warm booting atau restart komputer. Cool booting, langkah-langkahnya adalah pastikan bahwa kabel listrik pada power supply atau stabilizer atau UPS sudah terpasang dengan baik ke sumber listrik. Yang kedua, jika memakai stabilizer atau UPS, hidupkan stabilizer UPS dengan menekan tombol power. Kemudian yang ketiga, tekan tombol power pada monitor dan CPU. Kemudian yang keempat, tunggu beberapa saat ketika komputer melakukan proses booting sampai muncul tampilan desktop. Jangan melakukan perintah apapun pada saat booting. Jadi saat komputer kalian dalam proses menghidupkan, itu jangan melakukan perintah apapun. Misalkan menekan tombol pada keyboard atau menekan tombol pada bagian-bagian tertentu di dalam komputer. Yang kedua yaitu warm booting atau restart komputer. Restart komputer perlu dilakukan pada saat komputer error. Nah, dalam restart komputer ini adalah proses di mana saat komputer kalian dalam prosesi error atau prosesi yang mungkin dikenal oleh pada umumnya yaitu nge-lag atau tidak dapat melakukan perintah apapun. Nah, berikut cara untuk melakukan restart komputer. Yang pertama adalah dengan cara klik tombol start, kemudian klik turn off komputer, kemudian pilih restart. Kemudian cara yang kedua, tekan CTRL, Alt, Del pada keyboard secara bersamaan, kemudian klik menu shutdown, kemudian klik restart. Kemudian cara yang ketiga, untuk cara yang ketiga ini, di dalam setiap CPU, bila ada tombol reset, silahkan bisa klik tombol reset tersebut untuk komputer CPU. Sedangkan untuk laptop itu jarang ada yang isi tombol reset. Biasanya hanya pada CPU atau komputer desktop. Selanjutnya yaitu mematikan komputer. Apabila selesai menggunakan komputer dan akan mematikan komputer, ada langkah-langkah untuk mematikan komputer. Proses mematikan komputer tidak seperti perangkat atau piranti elektronik lainnya, hanya dengan menekan tombol. Namun ada beberapa langkah untuk mematikan komputer secara benar. Hal ini diperlukan untuk menghindari hal-hal sebagai berikut, yaitu kerusakan pada software atau operasi sistem,
kemudian kerusakan pada hardware atau pada hard disk. Adapun langkah-langkah untuk mematikan komputer secara benar adalah sebagai berikut. Tutup semua program aplikasi yang sudah digunakan. Misalkan kalian menggunakan software Word atau Excel atau PowerPoint yang masih kalian terbuka atau open pada desktop, layar desktop kalian, itu silahkan kalian tutup atau close. Kemudian setelah itu, bila semua sudah tertutup, silahkan klik tombol kanan, kemudian refresh beberapa kali. Yang ketiga, pada layar Windows silahkan klik start atau turn off komputer, kemudian pilih turn off. Kemudian tunggu sampai CPU komputer mati dengan sendirinya. Nah, itu adalah langkah-langkah untuk mematikan komputer secara benar sesuai dengan prosedur mematikan komputer. Itu harus kalian ketahui supaya tidak asal mematikan komputer saja, sedangkan kalian tidak mengikuti prosesnya dengan baik dan benar. Ingat, kalau kalian tidak melakukannya dengan baik, maka komputer tersebut akan rusak. Selanjutnya, standby komputer. Ketika komputer pada standby, maka komputer hanya memerlukan energi listrik yang lebih sedikit dan dapat menyalakan kembali secara cepat. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Klik pada Start yang akan diikuti oleh tampilan menu Start. Kemudian klik pada Shutdown yang akan diikuti oleh tampilan kotak dialog Shutdown window. Kemudian pilih Standby lalu klik OK. Nah, biasanya untuk standby ini ada mode sleep namanya, atau mode tertidur. Jadi, bila mode ini kalian pilih pada menu shutdown tersebut, kalian memilih sleep atau standby, maka komputer ini hanya memerlukan energi listrik yang lebih sedikit dan dapat menyalakan kembali secara cepat. Ini tujuannya adalah bila kalian ingin menghidupkan komputer secara cepat. Biasanya hal ini dipakai saat sewaktu-waktu saat kalian tidak ingin mematikan atau menghidupkannya kembali dengan proses yang lama, itu kalian bisa memakai mode standby atau sleep. Nah, pada mode ini, program yang kalian buka itu masih dalam kondisi terbuka. Jadi masih bisa dipakai kembali. Namun tidak bisa dipakai pada waktu yang lama karena akan membuat komputer kalian masih akan berkinerja atau masih bekerja. Seperti itu. Oke, peringatan ini untuk kalian semuanya. Jika kita menghidupkan atau mematikan komputer tidak sesuai dengan prosedur yang benar, maka komputer Anda akan cepat rusak. Ini harus kalian perhatikan kembali. Nah, ini adalah latihan soal. Silakan dikerjakan di buku catatan kalian. Silakan dikerjakan. Silakan ditulis. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan prosedur cara untuk mengaktifkan komputer. Yang kedua, jelaskan cara untuk mematikan komputer. Silahkan ditulis di dalam buku catatan kalian. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk materi kita kali ini Bapak akhiri sampai di sini. Terima kasih.